Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YK dimanapun berada, selamat datang di obrolan YK. Obrolan YK kali ini bersama dengan Inspektorat Kota Yogyakarta, di mana ini merupakan salah satu media komunikasi dan sosialisasi dari Inspektorat Kota Yogyakarta. Bersama saya, Diasmita, kali ini Inspektorat hadir secara khusus untuk memperkenalkan apa itu APIP dan peran serta Inspektorat selaku APIP-nya pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik bagi masyarakat. Baik, untuk mengenal lebih dalam terkait dengan APIP dan Inspektorat Kota Yogyakarta, telah hadir narasumber spesial kita hari ini, yaitu Ibu Fitri Paulina Andriani. Beliau merupakan Inspektur Kota Yogyakarta, atau ini ibunya Inspektorat. Halo Bu Lina, apa kabar Ibu? Halo, baik Mbak Dias. Selamat siang Ibu. Sehat nggak Ibu? Alhamdulillah. Oke, ini kesempatan spesial bagi Inspektorat ya Bu, untuk berbincang lebih lanjut, kita kupas tuntas tentang Inspektorat. Ya, mungkin Sobat YK penasaran, sebenarnya Inspektorat itu apa sih Bu? Kemudian dari tadi kita sebut APIP, APIP itu apa? Mungkin Bu Lina bisa menjelaskan. Oke. Mungkin saya sapa dulu pemirsa obrolan YK, Sobat YK dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bahagia selalu tentunya untuk kita semua. Tadi Mbak Dia sudah menyampaikan APIP, apa yang dimaksud dengan APIP dan apa peran tugas fungsinya APIP. Mungkin saya dapat menyampaikan bahwa APIP itu kepanjangan dari aparat pengawasan intern pemerintah. Nah, ini merupakan bagian internalnya dari instansi pemerintah, termasuk di dalamnya pemerintah daerah tentunya ya. Jadi instansi pemerintah ini ada kementerian, ada lembaga, ada pemerintah daerah. Nah, ini APIP itu masuk di dalam bagian dari instansi pemerintah. Nah, tugasnya tentunya melaksanakan fungsi pengawasan terhadap seluruh penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas lingkup masing-masing instansinya. Jadi kalau di APIP ini bertingkat-tingkat tentunya, ada di kementerian itu ada, mungkin sebelum kementerian ada pemerintah pusat. Nah, pemerintah pusat ini yang dimaksud APIP itu adalah BPKP, ada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Kemudian kalau di kementerian ini ada Inspektorat Jenderal di masing-masing kementerian. Kemudian kalau di pemerintah provinsi ya ada Inspektorat Daerah Provinsi. Kemudian di level kabupaten kota, Pemda kabupaten kota tentunya ada Inspektorat Daerah Kabupaten Kota. Nah, kemudian Inspektorat di pemerintah kota sendiri ini yang sebagai berperan sebagai APIP ya Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta. Oke, itu tadi mengenai APIP ya Bu, aparat pengawas intern pemerintah. Berarti kita lebih banyak untuk melakukan pengawasan, ya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk pengawasannya sendiri, Ibu, dari Inspektorat itu apa saja sebenarnya yang diawasin, Ibu? Kalau di pemerintah daerah itu saya sering nyebutnya urusannya tuh A sampai Z, Mbak. A sampai Z ya. Semuanya ya, Bu. Seluruh penyelenggaraan urusan pemerintahan itu diawasi oleh Inspektorat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik ya. Itu dari urusan wajib, urusan pilihan, itu semuanya menjadi tugas fungsi Inspektorat untuk melakukan pengawasan. Jadi seluruh perangkat daerah yang ada di lingkup pemerintah Kota Yogyakarta ini menjadi stakeholder, mitra pengawasan yang menjadi istilahnya objek pengawasan dari Inspektorat. Oke, tadi berarti lebih ke untuk tugasnya. Kemudian untuk fungsinya sendiri, Bu. Sebenarnya untuk apa sih sebenarnya APIP dan Inspektorat itu sendiri? Fungsinya ya
Tugasnya kan kita membantu, ini berdasarkan dasar aturan pembentukan inspektorat, itu di Perwal yang terbaru ini di Perwal nomor 36 ya, 36 tahun 2023. Tugas kita itu membantu kepala daerah, dalam hal ini saat ini dijabat oleh PJ Wali Kota. Nah, itu membantu melaksanakan fungsi pengawasan, pembinaan dan pengawasan kepada seluruh penyelenggaraan pemerintahan yang ada di lingkup pemerintah Kota Yogyakarta, termasuk tugas pembantuan yang ada di perangkat daerah. Nah, perangkat daerah ini mungkin ada tugas-tugas pembantuan dari pemerintah di atasnya. Nah, itu juga masuk dalam lingkup tugas pengawasannya inspektorat. Nah, dalam melaksanakan tugasnya itu fungsi-fungsi yang diemban ya ada misalnya menyusun kebijakan pengawasan, kemudian melaksanakan pengawasan itu sendiri. Nah, pengawasan itu ada berbagai ada tiga yang penting yang harus kita lakukan. Itu ada fungsi pengawasan yang bersifat asuran, itu ada kegiatan audit, kemudian review, evaluasi dan pemantauan. Kemudian yang non asuran ini ada consulting dan ada fungsi early warning. Jadi consulting itu bisa dalam bentuk pendampingan, kemudian sosialisasi dan sebagainya. Kemudian early warning juga kita melakukan deteksi dini untuk pencegahan penyimpangan dan juga tindak pidana korupsi ya begitu. Iya. Berarti sebenarnya peran inspektorat itu luas sekali ya, Bu. Luas dan cukup vital juga ya. Vital juga ya. Karena mungkin selama ini di luar untuk teman-teman perangkat daerah ya, taunya inspektorat itu melakukan pemeriksaan aja ya. Padahal sebenarnya mulai dari early warning sampai dengan konsultasi itu sebenarnya peran kita juga di situ ya, Bu. Betul. Baik, itu tadi terkait dengan APIP dan inspektorat pada umumnya. Kemudian untuk peran APIP sendiri, Bu. Untuk peran APIP kita pasti menginginkan peran APIP itu yang efektif untuk mendukung pembangunan di Kota Jogja ini, Ibu ya. Untuk peran APIP yang efektif itu sebenarnya bagaimana, Ibu? Peran APIP yang efektif itu tentunya ini sebenarnya sudah diamanatkan lama loh di peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah. Nah, SPIP ya, SPIP. Di sana kalau nggak salah ya di pasal 4 huruf G dan pasal 11 itu sudah dijelaskan bagaimana perwujudan peran APIP yang efektif itu. Sekurang-kurangnya ini ada 3 hal yang harus diampu. Jadi 1, memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas fungsi instansi pemerintah. Jadi kita harus mengawal pembangunan yang sudah visi misi yang sudah ditetapkan. Kemudian yang kedua, memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Dan yang ketiga, memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Nah, itu sekurang-kurangnya itu. Itu ya. Tentunya harapan kita Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta ini mampu memberikan nilai lebih perannya untuk menjadi APIP yang efektif bagi pemerintah Kota Yogyakarta. Ya. Baik Ibu, untuk peran APIP yang efektif ini tentunya harus didukung dengan suatu paradigma yang pasti yang harus jelas atau clear di awal dan bisa dilaksanakan dengan baik ya Bu. Ya, Inspektorat Kota Yogyakarta mempunyai paradigma baru dalam melaksanakan pengawasan ya Bu. Bu Lina bisa dijelaskan untuk paradigma baru pengawasan di inspektorat itu seperti apa? Ya. Ini
saat ini mungkin saya sejak diberikan amanah sebagai inspektur tahun 2021, kebetulan waktu itu ikut ini proses seleksi untuk jabatan tinggi pratama. Nah, di dalam proses seleksi itu saya terpikir untuk bagaimana sih membawa Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta ini supaya lebih memberikan peran yang signifikan bagi pemerintah kota. Nah, di sana saya diminta ini tuh salah satunya disuruh diminta untuk bisa membuat tulisan begitu ya, tulisan dalam seleksi itu tulisan. Nah, di sana saya membuat suatu tulisan bahwa gimana ya inspektorat supaya bisa memberi peran yang efektif dan signifikan, memberikan nilai tambah bagi pemerintah Kota Yogyakarta. Nah, kemudian terlintas harus smart nih, harus smart. Nah, smart itu dalam inisiasi saya waktu itu merupakan suatu rangkaian bahwa inspektorat, teman-teman seluruh personel APIP Inspektorat Kota Yogyakarta itu harus selalu siap dan sigap. Jadi ini suatu kependekannya, istilahnya akronim dari siap, sigap, kemudian melayani, kemudian juga mendampingi, sebagai pendamping, kemudian menjadi mitra, karena kita sama-sama membantu kepala daerah dalam mewujudkan visi misi instansi pemerintah Kota Yogyakarta. Jadi harus sama-sama sebagai mitra, kerja. Sebagai mitra kerja. Jadi kalau dulu kan perangkat daerah atau mungkin teman-teman rekan dari organisasi yang lain misalnya itu menganggap inspektorat itu selaku kayak pengawas, pemeriksa yang mungkin levelnya lebih tinggi begitu. Nah, saya coba menurunkan nih supaya tidak kita istilahnya eksklusif ya, paling eksklusif di antara mungkin perangkat daerah yang lainnya. Karena sebenarnya kita tuh sama-sama membantu pimpinan kita, kepala daerah untuk mewujudkan target visi misi pemerintah Kota Yogyakarta. Jadi harus sejajar ini, harus sejajar menjadi mitra, tetapi kita masing-masing punya tugas fungsi yang harus diemban sesuai yang diamanatkan dalam aturan pembentukan organisasi masing-masing tentunya begitu. Berarti sebagai mitra tapi tetap menjalankan sesuai dengan fungsi masing-masing. Iya, betul. Tetap di kotaknya sendiri-sendiri ya. Di kotaknya sendiri-sendiri, betul. Nah, kemudian M ya, tadi sampai M ya. Nah, kemudian A-nya tuh adaptif. Jadi karena kita sejak pandemi ini mungkin ya, sejak pandemi ini kan dituntut kita nggak tahu perubahan kondisi di luar seperti apa, perubahan kebijakan seperti apa. Nah, ini APIP pun juga, inspektorat pun juga harus dituntut untuk mampu adaptif terhadap segala bentuk perubahan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan stakeholder lainnya begitu, termasuk perangkat daerah. Nah, ini adaptif, kemudian responsif tentu saja ketika ada misalnya permintaan layanan, kemudian macam-macam, kemudian ada perintah dari kepala daerah dan sebagainya, tentu kita harus segera merespon kebutuhan stakeholder. Itu responsif. Kemudian yang terakhir T, terintegrasi. Jadi kita upayakan layanan yang kita berikan itu menyeluruh begitu, terintegrasi dari A sampai Z istilahnya begitu ya. Jadi apapun nanti yang kita berikan layanannya terkoneksi satu dan yang lainnya. Jadi ketika ada mungkin permintaan informasi, permintaan konsultasi, itu bisa menjadi bagian umpan balik bagi misalnya kebutuhan pengawasan yang lainnya begitu. Nah, ini yang saya
maksud dengan terintegrasi. Jadi smart, pengawasan yang smart oleh pengawasan yang smart ya Bu. Smart itu istilahnya smooth ya. Kita mencoba perangkat daerah ketika melihat inspektorat itu tidak suatu yang menakutkan gitu, tapi kita friendly mitra bagi yang perangkat daerah yang lainnya begitu. Nah, kemudian satu lagi nih Mbak, selain pengawasan yang smart, ini kebetulan juga saya sedang melaksanakan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 di tahun ini. Nah, ini juga coba mengusung tagline bagaimana pengawasan yang smart dengan saya tambahi ngancani, jagani, dan nyengkuyung. Oke, ini berarti sekarang inspektorat punya tagline baru ya Bu ya. Ngancani, jagani, nyengkuyung. Ini bahasanya benar-benar Jogja banget menurut saya. Ya, ini pasti filosofinya juga tinggi ya Bu Lina ya. Kita coba kupas satu-satu Bu tentang ngancani. Berarti ngancani itu menemani ya Bu? Menemani, betul. Nah, itu gimana Bu untuk yang ngancani ini gimana? Ngancani itu jadi pengawasan itu, kalau paradigma baru pengawasan itu kan sudah bergeser ya. Kita tidak lagi kemudian datang hanya setelah mungkin kegiatan selesai, tetapi kita juga bisa mendampingi teman-teman ngancani itu sejak dari perencanaan Mbak. Jadi perencanaan itu kita sudah ikut menemani mereka bagaimana menyusun perencanaan yang baik, bagaimana mungkin menyusun, termasuk di dalamnya sudah memitigasi risiko terhadap mungkin program kegiatan yang mereka rencanakan. Kira-kira nanti risiko-risiko apa saja yang bisa muncul menghambat pelaksanaan dan sebagainya. Nah, di situ kemudian selain di perencanaan juga ketika menyusun kebijakan-kebijakan, aturan yang sifatnya nanti akan mengikat seluruh perangkat daerah di pemerintah Kota Yogyakarta, ini juga inspektorat bisa terlibat atau bisa dilibatkan untuk memberikan masukan-masukan yang sifatnya istilahnya untuk preemptif gitu untuk pencegahan ya Bu ya. Pencegahan, betul. Jadi ngancani ini kalau bahasa anak muda zaman sekarang Bu, kita tuh sekarang jadi bestie dengan perangkat daerah gitu ya Bu. Betul. Jadi juga kami harapkan teman-teman perangkat daerah jangan lagi sungkan-sungkan misalnya ingin hadir ke inspektorat begitu, karena kan kalau dulu image-nya wah kalau ke inspektorat tuh pasti punya masalah gitu, atau pasti dipanggil karena ada sesuatu hal yang akan diperiksa begitu. Nah, ini sekarang paradigma kesininya berbeda, ini bergeser. Jadi kapanpun teman-teman mau nyambangi inspektorat, kami justru senang karena berarti komunikasi kita dua arah ya. Karena jadi kan sudah bestie tadi ya. Sudah bestie. Gitu. Jadi nanti kita bahas lebih lanjut nanti ya Bu tentang layanan-layanan di inspektorat yang masuk di dalam ngancani tadi. Kita lanjut dulu untuk yang kedua yaitu jagani. Jagani ini step kedua setelah kita ngancani. Ini lebih kepada ketika ada teman-teman mungkin kan kita bekerja berdasarkan TUSI ya, tugas fungsi, kemudian aturan-aturan yang sudah diatur di pemerintah Kota Yogyakarta, ada SOP, ada aturan mungkin perwal dan sebagainya. Nah, ini ketika mungkin kita melihat ada rekan-rekan perangkat daerah yang agak mungkin mau keluar rel ini ya. Mau keluar rel. Nah, ini cepat-cepat kita memberikan peringatan gitu ya, jagani istilahnya. Oh, kamu harus balik lagi nih. Ini agak menceng nih. Nah, itu fungsi jaganinya di sana. Jadi ketika mungkin kita melihat teman-teman perangkat daerah ada yang agak tidak on the track begitu. Nah, kita sedini mungkin
mengingatkan itu, menjaga ini supaya tidak terlanjur mungkin melenceng atau mungkin bahkan amit-amit nih malah justru ketahuan atau ada temuan dari pihak eksternal. Nah, pihak eksternal ini mungkin kami sampaikan ya, eksternal dari pemerintah kota, APIP-nya pemerintah kota itu bisa BPKP, bisa Inspektorat DIY, atau bisa eksternal lagi BPK. Atau mungkin kalau lebih eksternal lagi yang terkait dengan penyimpangan bisa APH. Nah, ini yang sampai jangan APH sampai ini, ya, Bu. ini ke APH, ini yang perlu kita jaga. Karena kan nanti kalau sudah ke APH ini kan akan pasti tidak hanya hukuman administrasi ya, bisa ke pidana dan sebagainya. Ini yang kita jaga untuk teman-teman. Karena kan istilahnya ini sesama kita itu kan satu pemerintah kota itu kan kayak satu anggota keluarga. Kalau ada yang mungkin jatuh, itu kan kalau misalnya anak kita jatuh, misalnya adik kita jatuh gitu kan, kita juga merasakan, oh kok bisa jatuh gimana ini, atau kok kadang merasakan sakit yang sama gitu. Kalau kayak misalnya tercubit gitu kan, kita kayak juga merasakan, oh ikut dicubit juga gitu. Nah, ini yang kita perlu jaga nih. Jaga nih itu kembali lagi ke tupoksi yang di awal tadi kita sudah bahas ya, Bu, sebagai early warning ya. Betul, ya, early warning. Luar biasa sekali. Kemudian yang terakhir, Ibu, tentang nyengkuyung. Nyengkuyung, nyengkuyung itu, nah ini setelah kita tadi ngancani, kemudian jagani, nah terakhir nyengkuyung itu kita sebenarnya juga istilahnya mensupport segala bentuk kebijakan yang sudah ditetapkan di pemerintah Kota Yogyakarta, termasuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di perangkat daerah. Jadi kita upayakan kita selalu ini ya, mensupport apapun yang sudah ditetapkan di pemerintah kota itu menjadi suatu kebijakan yang itu akan dilaksanakan. Nah, itu kita ikut mengawal. Nah, itu bentuk nyengkuyungnya. Jadi kehadiran inspektorat dalam bentuk supporting terhadap pengawalan kebijakan aturan itu adalah bentuk kita nyengkuyung begitu, Mbak. Luar biasa Ibu filosofinya, ngancani, jagani, nyengkuyung. Jadi ini memang suatu paradigma yang memang berproses ya, Bu. Ya, berproses, betul, berproses. Mungkin dari dulu awal dicetuskan atau awal dirumuskan sampai sekarang, Bu, sampai sekarang ini apa saja yang sudah dilakukan? Ibaratnya langkah-langkah nyata apa yang kita sudah bisa lihat nih dari inspektorat? Mungkin yang agak progresif ini kita di penguatan, terutama di penguatan pengendalian intern, ini penguatan manajemen risiko di level perangkat daerah maupun di level Pemkot. Ini agak progresif ini kita upayanya di Inspektorat Kota ini, bentuk dari tadi istilahnya mencakup baik ngancani, jagani maupun nyengkuyung. Ini karena kita ingin pemerintah setiap organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah kota itu bagus pengendalian internalnya, karena pengendalian internal yang bagus itu menjadi dasar bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Nah, ini juga salah satu tugas fungsi kita dalam mengawal visi misi pemerintah Kota Yogyakarta ini. Kita ikut andil di misi yang ke-7, terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkup pemerintah Kota Yogyakarta. Terkait manajemen resiko, Ibu. Ini salah satu bukti nyata ya, langkah nyata inspektorat dalam mewujudkan paradigma baru inspektorat tentang manajemen resiko. Pasti Sobat YK dan tentunya teman-teman di perangkat daerah juga pasti sebenarnya kenapa sih harus manajemen resiko, karena pasti juga sudah dalam tanda kutip apaan sih bolak-balik MR terus. Sebenarnya kenapa MR itu penting, Ibu? MR itu penting karena ini ya, jadi mungkin kalau kadang kita di pemerintahan itu agak tertinggal dengan di sektor privat. Nah, sektor privat itu manajemen resiko itu sudah menjadi habit buat mereka.
atau mungkin kalau di perbankan ini lebih lagi ya, di perbankan itu lebih lagi nah ini di pemerintahan ini baru dimulai di mungkin sekitar 2000, awalnya dengan PP 60 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah. Ini baru ada identifikasi risiko. Kemudian mungkin sekitar 3-5 tahun berikutnya baru berkembang terkait manajemen risiko. Nah ini memang kita sudah rintis dari sekitar sejak PP itu keluar 2008, pemerintah Kota Yogyakarta ini termasuk yang pertama kali menginisiasi, pertama kali juga yang mengimplementasikan SPIP di lingkungan pemerintah kota. Itu mulai tahun 2000, kita sudah mulai tahun 2009 berproses sampai dengan sekarang. Kemudian manajemen risiko itu baru secara terintegrasi, ini baru diinisiasi oleh BPKP itu sekitar mungkin 2019-2020. Nah ini kita dari sejak awal kita mengimplementasikan SPIP itu kita selalu masuk menjadi pilot projectnya BPKP. Ya, jadi kita termasuk yang awal-awal ini bisa mengimplementasikan manajemen risiko. Iya, betul. Dan ini sudah melalui SPIP terintegrasi, manajemen risiko semakin digencarkan karena ini sangat efektif untuk melakukan pengendalian baik di tingkat perangkat daerah maupun di level Pemkot. Nah, kalau pengendalian di level perangkat daerah mestinya ini kan menjadi tugas tanggung jawabnya setiap kepala perangkat daerah masing-masing. Nah, sebenarnya kalau inspektorat ini melakukan pengendalian atau pengawasan ini di level Pemkot. Nah, kalau dengan adanya manajemen risiko yang terbangun dengan bagus di masing-masing perangkat daerah, ini akan sangat membantu baik kepala perangkat daerah maupun kepala daerah untuk dapat tadi memfokuskan kira-kira sumber daya itu effortnya mau difokuskan kemana? Di mana gitu ya? Kan tidak semua harus dikendalikan nih nanti. Kalau ketika sudah manajemen risiko ini kita bangun dengan baik, kemana risiko-risiko yang signifikan, yang prioritas, yang misalnya harus kita tangani itu yang bisa dialokasikan, misalnya dari personelnya, mungkin dari sarprasnya, mungkin dari anggarannya. Nah itu kan bisa lebih fokus lagi. Nah itu gunanya manajemen risiko ya Bu. Makanya penting banget karena kan kita sumber dayanya kan terbatas nih, ya baik personel, keuangan, anggaran atau mungkin surplus yang kita miliki karena kan terbatas. Nah, kan kita harus bisa mengelola ini dengan baik supaya semua tadi visi misi yang kemudian dijabarkan dalam program kegiatan strategis itu bisa tercapai sesuai target yang sudah ditetapkan. Oke, luar biasa Bu Lina. Untuk pelaksanaan ngancani, jagani, dan nyengkuyungnya. Ini untuk yang sudah berproses dilaksanakan ya Bu. Untuk kedepannya Ibu, untuk kedepannya ada lagi Bu yang mau direncanakan untuk dilaksanakan untuk lebih memperkuat nih ngancani, jagani, nyengkuyung ini. Ya, mestinya ini nanti akan berproses tidak hanya di pengendalian intern atau manajemen risiko, tetapi juga harapan saya teman-teman di seluruh personil kami punya sekarang kekuatan inspektorat ini bertambah secara signifikan sejak 2019 karena kami mendapat tambahan personil yang banyak, ini cukup banyak, jadi menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya. Kalau di sebelum tahun 2019 kita hanya punya sekitar mungkin 40-50 personil, ini saat ini kita punya sekitar 80-an personil. Karena ada penambahan auditor dan P2 UPD di tahun 2019 dan juga di tahun 2021 ya, 21-22 Jadi ini
bisa untuk menguatkan inspektorat untuk menjadi lebih mengedepankan peran APIP yang efektif melalui tadi pengawasan yang smart dengan ngancani jagani dan nyengkuyung. Oke Bu, kalau untuk di inspektorat itu sendiri, mungkin banyak juga ya teman-teman dari perangkat daerah yang belum tahu nih Bu, layanan, sebenarnya kita tuh punya layanan gitu ya. Layanannya itu apa? Terus bagaimana sih caranya kita mau memanfaatkan layanan di inspektorat itu? Layanan kita untuk perangkat daerah tentunya selain kita melakukan tadi pengawasan baik bentuk assurance maupun consulting, itu juga kita melayani permintaan informasi, data dan sebagainya. Nah, itu bisa diakses oleh rekan-rekan baik dari perangkat daerah maupun stakeholder lainnya itu melalui website kita inspektorat.jogjakota.go.id. Inspektorat.jogjakota.go.id ya. Oke, kalau untuk bisa datang langsung nggak Bu? Oh bisa. Kami ada layanan langsung yang kita lakukan dari Senin sampai Jumat. Kalau untuk hari Senin sampai Kamis ini dari jam 9 sampai jam 3 ya. Kemudian untuk hari Jumat karena hari kerja kita pendek, ini kita jam 9 sampai jam 2 siang saja. Atau bisa juga melalui WA. Kami juga punya WA yang bisa diakses langsung oleh pengguna layanan itu di 0897 1724 000. Berarti bisa melalui telepon, bisa melalui WA, bisa juga datang langsung. Monggo ya. Kalau untuk datang langsung itu pasti nanti di sana sudah ada petugas ya, ada petugas yang melayani untuk monggo bisa konsultasi, bisa menyampaikan aduan, keluhan dan sebagainya terkait mungkin penyelenggaraan pemerintahan atau pelayanan publik yang dilakukan oleh rekan-rekan perangkat daerah di pemerintah Kota Yogyakarta. Konsultasi, pengaduan atau mungkin permintaan informasi bisa juga ya. Permintaan informasi. Permintaan informasi mungkin ada juga kita bisa layani sejauh yang nanti mungkin masuk di sesuai dengan aturan dan kebijakan keterbukaan informasi publik itu kita bisa lakukan. Kembali lagi ke internal inspektoratnya itu sendiri Bu. Tentang tadi Bu Lina sudah menyebutkan bahwa kita tuh ada tambahan kekuatan nih, ada tambahan dari personil. Nah, kalau di inspektorat sendiri itu dibagi menjadi mitra-mitra ya Bu ya. Betul. Nah, itu bisa dijelaskan Bu untuk mitra-mitranya itu yang bagaimana pembagiannya? Di struktur organisasi kami selain mungkin ada inspektur, kemudian di sekretariat itu ada 3 subbak, subbak umum dan kepegawaian, kemudian subbak keuangan, kemudian subbak perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Kemudian di bidang teknisnya ada yang dipandegani oleh inspektur pembantu. Ini ada 4. Jadi ada 4 bidang pemerintahan, aparatur dan investigasi, kemudian bidang pengelolaan dan keuangan aset, kemudian bidang pembangunan sarana dan prasarana, dan terakhir bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Nah, ini masing-masing bidang ini mengampu mitra bidang yang sudah kami bagi sesuai kedekatan dengan nomenklatur bidangnya. Jadi misalnya di bidang pemerintahan, aparatur dan investigasi ini mempunyai mitra bidang misalnya BKPSDM, kemudian bagian hukum, kemudian sekretariat DPRD, kemudian inspektorat sendiri. Inspektorat sendiri ini jangan salah, inspektorat kami juga diawasi oleh bidang. Kami juga dinilai atau mungkin
dinilai, mungkin dievaluasi terkait mungkin akuntabilitas, reformasi birokrasi oleh bidang pemerintahan dan aparatur pemerintahan, aparatur dan investigasi ini, karena inspektorat sendiri menjadi mitra di bidang PAI gitu. Kemudian kalau bidang pengelolaan keuangan dan aset ini mungkin seperti Badan Pengelola Keuangan Daerah ini menjadi mitra bidang pengelolaan keuangan dan aset. Kemudian Dinas Perdagangan, kemudian seluruh BUMD ini menjadi mitra bidang pengelolaan keuangan dan aset. Kemudian ada lagi mungkin di bidang di bagian administrasi pembangunan ini juga masuk di mitra bidangnya. Kemudian kalau yang di bidang pembangunan sarana prasarana ini mitranya mungkin seperti DLH, Dinas PUPKP, Dinas Pertanahan Tata Ruang, seperti itu. Jadi, kalau yang di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat, ini ada misalnya Dinas Sosial, Tenaga Kerja, kemudian Dinas Perindustrian Koperasi UKM, kemudian Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, ini Dinas Kesehatan, jadi dinasnya besar-besar nih kayaknya. Dinas. Jadi memang sudah dikelompokkan berdasarkan urusan-urusannya ya, Bu. Urusan-urusannya. Jadi kalau nanti misalnya tadi ada yang konsultasi atau mungkin apa gitu dari salah satu mitra, ini biasanya kita arahkan bisa kita arahkan sesuai mitranya, tergantung konsultasinya, bisa kita arahkan sesuai tadi core bisnisnya di masing-masing bidang. Misalnya istilahnya spesialisasinya. Jadi kalau di misalnya terkait kepegawaian, konsultasi terkait kepegawaian, nanti kebetulan ini mitranya sama nih, baik spesialisasinya maupun mitranya ada di PAI semua nih. Nah, mungkin gini, kaitannya konsultasi terkait pengadaan barang jasa. Nah, ini pengadaan barang jasa ini kan spesialisasinya di AMPU di pembangunan sarana prasarana. Tapi mungkin yang datang konsultasi ini mungkin dari Dinas Perdagangan. Nah, mitra Dinas Perdagangan kan mitranya di bidang pengelolaan keuangan dan aset nih. Nah, ini kadang nanti bisa kita arahkan di bidang pengelolaan keuangan dan aset, atau mungkin juga bisa di bidang pembangunan sarana prasarana yang lebih paham tentang pengadaan barang jasa. Bisa jadi nanti jadi satu tim gabungan. Bisa juga nanti akan diampu secara gabungan dua bidang untuk memberikan layanan konsultasi. Mbak Dias. Luar biasa sekali, Bu Lina. Yang terakhir, Bu, ini apa harapan Bu Lina untuk inspektorat kedepannya, terutama bagi memajukan pembangunan di Kota Jogja ini nanti? Harapan saya inspektorat tentunya bisa semakin memberikan peran yang lebih efektif, bisa memberikan nilai tambah bagi mungkin nilai tambah dalam hal saran-saran dan rekomendasi yang bisa diberikan kepada baik di level pemerintah kota, manajemen level pemerintah kota, maupun manajemen di level perangkat daerah. Jadi agar tentunya pencapaian visi misi itu bisa lebih cepat mungkin, bisa lebih efisien, bisa lebih efektif begitu. Dan saya titip mungkin juga kepada perangkat daerah dan juga stakeholder lainnya, jangan segan-segan mungkin untuk bertanya kepada inspektorat, atau mungkin konsultasi kalau ada permasalahan, supaya kami bisa membantu memberikan atau mencarikan solusi supaya ketika ada masalah sedini mungkin bisa kita atasi secara bersama-sama. Karena kan kita mitra nih, kepada dengan pemerintah, dengan perangkat daerah lainnya kan selaku mitra. Jadi jangan sampai justru nanti masalah itu disembunyikan, kemudian justru ditemukan oleh aparat pengawas eksternal, baik itu mungkin BPKP, BPK, atau bahkan APH.
jangan sampai, karena kalau sudah sampai ke APH ini kita jadi repot semuanya. Jadi tidak hanya mungkin perangkat daerah yang terkait, tetapi juga manajemen di tingkat pemerintah kota tentunya juga jadi beban. Kemudian mungkin perangkat daerah lainnya yang terkait, misalnya bagian hukum, mungkin ada BPKAD, Bapeda juga bisa jadi ikut terdampak begitu. Dan tentunya inspektorat kan pasti akan diminta untuk mengawal. Ya kita jangan kalau bisa sih kalau ada masalah ya segera mungkin bisa datang ke inspektorat. Kalau misalnya tidak bisa terselesaikan atau diselesaikan di internal perangkat daerah, monggo dari Bapak Ibu bisa tindak ke inspektorat untuk kita nanti sama-sama mencari solusi bersama untuk bisa terselesaikannya permasalahan dengan lebih cepat, lebih efektif, gitu. Oke. Iya. Oke, terima kasih Bu Lina atas informasi yang diberikan. Semoga harapan-harapan yang telah disampaikan tadi dapat diwujudkan dengan baik. Amin. Untuk mengawal penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik bagi masyarakat di Kota Yogyakarta. Baik Sobat YK, demikian tadi dari Inspektorat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Inspektorat Kota Yogyakarta, ngancani, jagani, nyengkuyung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.